Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam toleransi untuk kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 kelas 1C dari Universitas Imada Medan, mata kuliah kodifikasi. Di sini kami akan membahas tentang tata cara, tindakan dan kodifikasi sistem penyakit endokrin yang dibimbing oleh Ibu Teresia Hutasoid SRM. Marilah kami memperkenalkan diri dengan yang dimulai dari saya. Nama saya Putri Mulyananda. Nama saya Kusuma Lestari Tolomenwa. Nama saya Indah Lestari Gea. Saya Dewi Nisa Sabila. Nama saya Rahana Harahap. Nama saya Ina Jairunisa. Nama saya Fidelia Natachiruniko. Nama saya Muhammad Al-Farizi. Pengertian sindrom Cushing adalah gangguan yang terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon, yaitu hormon kortisol dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini dikenal juga sebagai hiperkortisolemia dan lebih sering terjadi pada perempuan. Gejala pada seluruh tubuh, gejala yang muncul berupa kelelahan, keringat berlebih, kulit memerah, lapar yang berlebihan, memiliki bulu terlalu banyak, osteoporosis atau tekanan darah tinggi. Sedangkan gejala yang terjadi pada daerah kulit itu adalah area kulit tempat gelap, lapisan lemak yang tidak normal, khususnya di antara tulang belikat, penipisan atau stretch marks. Sedangkan gejala yang terjadi pada otot yaitu adalah otot lemas atau massa otot berkurang. Ada juga gejala secara umum, berat badan naik, depresi, insomnia, kesulitan tidur, bahkan jerawat beserta kegelisahan. Pemeriksaan fisik pada sindrom Cushing. Pengidap akan diminta untuk minum dexamethasone dosis rendah pada malam hari. Lalu pada pagi harinya dilakukan tes darah untuk mengukur kadar kortisolnya. Kortisol dapat diukur dari sampel air liur yang diambil pada malam hari ketika kadar kortisol seharusnya rendah. Pemeriksaan penunjang setelah pemeriksaan fisik dapat dilakukan tes kortisol bebas dalam 24 jam dengan urin pasien ditampung selama 24 jam. Lalu dilakukan pengukuran kadar kortisol dalam urin tes supresi dexamethasone. Penyakit sindrom Cushing ini terdapat pada ICD-10 volume 3 di halaman 163 dengan coding E24.9. Penyakit sindrom Cushing ini dapat dipastikan di ICD-10 volume 1 di halaman 258 dengan coding E24.9. Sedangkan tindakan penyakit sindrom Cushing ini terdapat pada ICD-9 di halaman 34 dengan kode 07.22. Baiklah, di sini saya akan menerapkan tata cara pencarian ICD pada ICD 10 volume 3 dan volume 1. Pertama, kita buka ICD 10 volume 3. Di sini saya akan mencari diagnosa penyakit sindrom Cushing. Pertama, kita cari letter S. Nah, di sini didapat kodenya E24.9. Setelah itu kita pastikan pada ICD volume 1. Kita buka alfabetik dari E. Maka ditemukanlah di ICD volume 1 itu adalah Cushing syndrome. Selanjutnya kita akan mencari tindakan dari penyakit Cushing syndrome, di mana tindakan ini adalah didapat adrenaltomi. Maka kita cari di belakang ICD, di belakang ICD 9. Maka di sini dapat kodenya 07.22. Maka kita pastikan di ICD 9 volume 1 di halaman depan. Nah, di sini kita temukan tindakan adrenaltomi dengan kode 0722. Hiperaldosteronisme adalah penyakit di mana kelenjar adrenal membuat terlalu banyak aldosteron yang menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi, dan kadar kalium darah rendah. Gejala pada penyakit ini meliputi sakit kepala, terasa pusing, masalah bagian penglihatan, sakit pada dada, dan sesak napas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik penyakit hiperaldosteronisme.
Penyedia pelayanan kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik kepada kita dan menanyakan gejala yang kita alami, seperti tekanan darah kita, mati rasa, bahkan rasa sakit yang kita alami di dada kita. Jadi, pemeriksaan ini dimulai dengan dokter melakukan pemeriksaan darah untuk memeriksa kadar aldosteron dan renin, atau enzim yang dilepaskan oleh ginjal kita yang bekerja dengan aldosteron untuk membantu menyeimbangkan tekanan darah. Orang dengan hiperaldosteronisme umumnya memiliki kadar renin yang rendah dan kadar aldosteron yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Penyakit hiperaldosteronisme ini terdapat pada ICD-10 volume 3 di halaman 329 dengan coding E26.9. Sedangkan penyakit hiperaldosteronisme ini terdapat juga dan dapat dipastikan pada ICD-10 volume 1 di halaman 259 dengan coding E26.9. Tindakan penyakit hiperaldosteronisme ini terdapat pada ICD-9 di halaman 259 dengan kode 07.49. Baiklah, di sini saya akan menerapkan data pencarian ICD-10 pada volume 1 dan 3 serta tindakan pada ICD-9. Dengan diagnosa penyakit hiperaldosteronisme, pertama kita buka ICD-10 volume 3, kita cari letteran H. Di sini letteran H hiperaldosteronisme dengan kode E24.9. Untuk memastikannya kita buka ICD-10 volume 1, kita cari alfabetik E. Maka ditemukanlah hiperaldosteronisme itu E20.9. Dan untuk tindakannya kita cari pada ICD-9. Pertama kita mengetahui tindakannya dulu, itu adalah atroterapi. Kemudian kita cari di belakang ICD-9. Ditemukan kode dari tindakan tersebut itu adalah 07.49, maka kita pastikan pada ICD-9 bagian depan. Ketemulah tindakan dari penyakit hiperaldosteronisme itu adalah androktoni. Disfungsi testikular yang dimana yang terdapat pada kode E29.9. Nah, arti dari disfungsi testikular ini adalah kondisi di mana testis pria tidak dapat berfungsi secara normal atau mengalami suatu gangguan. Pemeriksaan fisik. Tahap pemeriksaan pertama yang dilakukan untuk mendiagnosis disfungsi testikular adalah pemeriksaan fisik. Nah, dokter akan bertanya tentang gejala yang dirasakan serta riwayat kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan penunjang. Pertama, pemeriksaan darah atau urin untuk menentukan infeksi pada penyakit testis. Yang kedua, USG untuk membantu mengesampingkan tumor atau testis atau penyebab penyakit tersebut. Tata cara kodifikasi ICD-10 pada diagnosa penyakit disfungsi testikular. Yang pertama kita membuka ICD-10 dengan alfabetikal D. Disfungsi pada testikular terdapat pada E29.9 yang terdapat pada halaman 240. Kemudian kita memastikan pada ICD volume 1 dengan mencari blok kategori E 29.8. Di sini terdapat pada halaman 260. Nah, untuk tindakan orsiopeksi, pertama kita buka ICD-9 dengan mencari letter O. Nah, setelah kita buka letter O, mari kita cari tindakan orsiopeksi. Nah, di sini saya mendapatkan tindakan orsiopeksi dengan kode 62.5 pada halaman 399. Nah, dengan itu kita memastikan pada halaman depan dengan kode 62.5. Nah, di sini tindakan orsiopeksi dengan kode 62.5 terdapat pada halaman 169.